Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi yang berupa deret ukur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Revalina Febriani dengan akhiran NIM 164. Yang kedua ada Syafira Jovanka Belva Aurelia dengan akhiran NIM 87, dan ada Rena Agustin dengan akhiran NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari deret, suku, dan deret ukur. Deret merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sedangkan suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk suatu deret. Sedangkan deret ukur merupakan deret yang pembentuk sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, bilangan yang membedakan suku-suku dari deret ukur ini disebut pengganda. Contoh, kita masuk ke dalam contoh sekarang, yaitu 2, 4, 8, 6, dan 10. Penggandanya yaitu 2. Kenapa sih penggandanya kok 2? Karena 2 ke 4 merupakan dikali 2, 4 ke 8 juga dikali 2, begitu pula seterusnya. Dan ada contoh yang kedua yaitu 80, 40, 20. Penggandanya yaitu 1/2. Kenapa sih penggandanya 1/2? Nah, karena 80 ke 40 itu dikali 1/2, begitu pula seterusnya. Sekarang kita masuk ke dalam rumusnya. Nah, jadi rumusnya yaitu SN sama dengan A dikali P pangkat N dikurang 1. Nah, S merupakan suku N, sedangkan N-nya itu adalah yang ditanyanya, dan A itu adalah suku pertama. Nah, P itu adalah penggandanya. Nah, habis itu N dikurang 1, pangkat N dikurang 1. Nah, N itu adalah yang ditanyanya, dikurang 1. Nah, 1 itu udah rumus dari sananya. Jadi, kita masuk ke dalam contoh. Pada sebuah deret ukur yang diketahui bahwa suku pertamanya adalah 16 dan penggandanya adalah 2, berapa suku ke 8 deret tersebut? Nah, kan tahu nih, suku pertamanya yaitu 16 dan penggandanya yaitu 2. Nah, N-nya itu adalah 8. Jadi yang ditanyanya adalah berapa. Nah, jadi kita masukin ke dalam rumus. Jadi S8 sama dengan 16 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1. Nah, S8 sama dengan 16 dikali 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu berapa sih? 2 pangkat 7 itu 128. Nah, jadi S8 sama dengan 16 dikali 128. Jadi hasilnya yaitu S8 sama 2048. Ada jumlah suku ke N. Nah, untuk penggandanya lebih kecil dari 1, rumusnya itu JN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi P pangkat N per 1 dikurangi P. Nah, kalau misalnya penggandanya lebih besar dari 1, rumusnya itu JN sama dengan A dalam kurung P pangkat N dikurangi 1 per P kurangi 1. Nah, di mana JN-nya itu jumlah suku ke N, A-nya itu suku pertama, P-nya itu pengganda, dan N-nya itu suku yang ditanyakan. Supaya lebih jelas lagi, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu hitunglah jumlah 8 suku pertama dari deret ukur 5, 15, 45, 135, 405. Nah, di sini itu diketahuinya itu
A-nya 5, suku pertamanya 5, P-nya itu 3, N-nya itu 8. Yang ditanya itu jumlah suku ke-8, jadi J8. Nah, langsung jawab saja. Pakai rumus yang penggandanya lebih besar dari 1, yaitu Jn sama dengan A dalam kurung P pangkat N dikurangi 1 per P dikurangi 1. Nah, di mana A-nya itu 5, P-nya itu 3, pangkat 8 dikurangi 1 per 31. Nah, hasilnya itu 5 dikali 6.561 dikurangi 1 per 2. Hasilnya itu 16.400. Next, kita ke contoh yang kedua. Di sini tuh ada hitunglah nilai N agar jumlah deret ukur 2, 4, 8, 16, titik adalah 510. Di sini tuh diketahuinya suku pertamanya 2, penggandanya 2, jumlah suku ke N-nya 510. Yang ditanyakannya itu nilai N. Langsung kita masuk ke rumus. Jn sama dengan A dalam kurung P pangkat N dikurangi 1 per P kurangi 1. A-nya itu 2, P-nya itu 2 pangkat N, karena N-nya belum ditemukan, dikurangi 1 per 2 dikurangi 1, sama dengan 510. Selanjutnya 2 dalam kurung 2 pangkat N dikurangi 1 per 1, satunya itu didapat dari 2 dikurangi 1 yang di atas tadi, sama dengan 510. Selanjutnya 2 dalam kurung 2 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 510 kali 1. Nah, kenapa dikali 1? Soalnya yang tadi di atas di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan. Nah, jadi yang tadinya dibagi menjadi dikali. Selanjutnya 2 dalam kurung 2 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 510. X 2 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 510 dibagi 2. Hasilnya itu 255. Selanjutnya 2 pangkat N sama dengan 255 ditambah 1. Nah, kenapa jadi plus 1? Soalnya yang tadi di atas di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan menjadi plus 1. Jadi 2 pangkat N sama dengan 256. Selanjutnya 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 8. Nah, kenapa dipakai 2? Soalnya yang ditanyakannya itu penggandanya itu 2. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 256? Nah, yaitu 2. Jadi kita didapatkan bahwa nilai N-nya itu adalah 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan deret ukur dalam ilmu ekonomi. Deret ukur ini sering diterapkan dalam masalah pertumbuhan dan perkembangan, baik itu pertumbuhan penduduk maupun perbankan. Dianggap sebagai deret ukur karena perubahan variabel dalam kasus-kasusnya bertambah atau berkurang secara konstan di setiap periodenya. Berikut adalah rumus pertumbuhan penduduk ke N, yang merupakan salah satu contoh penerapan deret ukur dalam ilmu ekonomi. Untuk mencari pertumbuhan ke N, kita bisa merumuskannya dengan Pn sama dengan P dikali R pangkat N kurang 1, di mana Pn ini merupakan pertumbuhan ke N atau pertumbuhan yang ditanya, dan P adalah pertumbuhan awal, R adalah rasio pertumbuhannya, dipangkatkan N, yaitu angka yang ditanyakan dikurang 1. Nah, dalam analisa tingkat pertumbuhan, rasio pertumbuhannya bisa kita tuliskan sebagai 100% ditambah R atau 1 ditambah R. Maka untuk mencari rumus suku ke N atau rumus pertumbuhan ke N yaitu Pn sama dengan P dikali dalam kurung 1. Pada contoh soal kita bisa melihat bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Bandung adalah sebesar 4 juta jiwa. Berapa prediksi jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2020 apabila tingkat pertumbuhannya sebesar 2% per tahun? Nah, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa besar P-nya yaitu 4 juta. Kemudian besar rasionya yaitu 2% atau kita bisa menuliskan dengan 0,02 dan N-nya yaitu 10. N sama dengan 10 ini didapat dari 2020 dikurang dengan 2010. Selanjutnya yang ditanyakan adalah pertumbuhan pada tahun ke 2020 yaitu P ke 10.
kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus, yaitu PN sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R pangkat N kurang 1. Kemudian P10 sama dengan P-nya adalah 4 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,02 pangkat 10 dikurang 1. Kemudian hasilnya yaitu 4 juta dikali dengan 1,02 pangkat 9. Nah, dari perhitungan tersebut kita bisa mendapatkan bahwa hasil akhir P10-nya yaitu 4.780.370. Dengan begini, kita bisa mengetahui bahwa prediksi jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2020 adalah sebesar 4.780.370 penduduk. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.